Halo Sobat Nawikrama TV, apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa kontrak pengadaan jet tempur Su-35 antara Indonesia dan Rusia selalu tersendat? Walaupun nilainya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika, tapi kesepakatan ini tampaknya terjebak dalam negosiasi yang tak kunjung usai. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Toljanov, kesepakatan tersebut masih belum selesai dan masih terus dibahas. Dalam sebuah wawancara dengan Jakarta Club, Toljanov menyebut, jika negosiasi kontrak tetap dalam agenda, itu berarti masih ada harapan untuk mendapatkan jet tempur tersebut. Namun apa yang sebenarnya menyebabkan kesepakatan ini begitu sulit untuk dicapai, dan apakah masih ada kemungkinan untuk melanjutkannya? Mari kita mundur sejenak ke tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia menandatangani kontrak besar untuk membeli sebanyak 11 unit jet tempur Su-35 dari Rusia. Pesawat ini dirancang sebagai penerus dari Su-27 yang legendaris, dan memiliki teknologi generasi 4++ yang membuatnya sangat kompetitif di pasar global. Su-35 menawarkan kombinasi unggul antara kelincahan, kemampuan tempur, serta avionik canggih yang menjadikannya andalan bagi Rusia. Namun meskipun kontrak sudah ditandatangani, masalah mulai muncul tak lama kemudian. Pada tahun 2019, Duta Besar Indonesia untuk Rusia saat itu, Muhammad Wahid Supriyadi, mengakui jika terdapat hambatan dalam implementasi kontrak tersebut. Penyebab utamanya adalah skema perdatangan yang sangat kompleks yang melibatkan banyak entitas, negara dan swasta. Hal ini mengakibatkan tertundanya pengiriman pesawat hingga waktu yang tak bisa diprediksi. Kemudian pada tahun 2020, kesepakatan itu menghadapi masalah yang lebih besar, ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda atau bahkan menghentikan kontrak tersebut secara resmi. Alasan utamanya adalah keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID yang menghantam perekonomian global, termasuk juga Indonesia. Namun itu bukan satu-satunya alasan. Indonesia juga berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat. Washington mengancam akan memberlakukan sanksi berdasarkan Undang-Undang CATSA jika Indonesia tetap melanjutkan pembelian peralatan militer dari Rusia. CATSA dirancang untuk menghukum negara-negara yang membeli persenjataan dari Rusia, Iran, atau Korea Utara dengan tujuan mengisolasi ketiga negara tersebut dari ekonomi global. Dan tentu saja, sanksi ini bukanlah ancaman ringan. Negara seperti Turki yang membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia sudah terkena dampak dari CATSA. Turki tidak hanya dijatuhi sanksi ekonomi, tetapi juga dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 oleh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Amerika dalam menerapkan undang-undang tersebut. Jadi wajar jika Indonesia berpikir dua kali sebelum melanjutkan kontrak Su-35. Salah satu pertanyaan menarik yang muncul adalah, mengapa Indonesia tertarik pada Su-35? Dalam hal ini ada beberapa alasan kuat. Pertama, Indonesia sudah lama memiliki hubungan pertahanan yang baik dengan Rusia. Sebagian besar arsenal militer Indonesia, seperti pesawat tempur Su-27 dan Sbu-30 berasal dari Rusia. Oleh karena itu, melanjutkan hubungan ini dengan pembelian Su-35 tampaknya seperti langkah yang logis. Apalagi Su-35 adalah salah satu pesawat tempur generasi 4++ grade Rusia yang paling canggih saat ini, dan harganya juga lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pesawat-pesawat tempur generasi kelima buatan Barat. Su-35 dirancang untuk supraritas udara dan mampu melakukan misi-misi udara ke darat dengan sangat efektif. Salah satu fitur utama yang membuatnya istimewa adalah kemampuan supermanuvernya yang dihasilkan oleh mesin AL-41F-1S dengan teknologi thrust factory yang memungkinkan pesawat ini untuk melakukan manuver ekstrim. Kemampuan ini tentu saja sangat penting dalam pertempuran udara karena memberikan keuntungan dalam dogfight atau pertempuran jarak dekat dengan pesawat tempur musuh. Radar canggih RBSE yang dimiliki oleh Su-35 juga menjadi salah satu andalan. Radar ini mampu melacak hingga 30 target secara bersamaan dan dapat menyerang 8 target sekaligus. Selain itu, Su-35 dapat mencapai kecepatan supersonik tanpa afterpartner atau yang dikenal dengan super cruise. Fitur yang biasanya hanya ditemukan pada pesawat tempur generasi ke-5 seperti F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Tentu saja, Indonesia tidak hanya mengandalkan Rusia untuk memodernisasi kemampuan udaranya. Ada beberapa negara yang berlomba menawarkan alternatif pesawat tempur bagi Indonesia. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang menawarkan F-15EX dan F-77 Block 72 sebagai pengganti gagalnya pembelian Su-35. Jet tempur buatan Amerika ini dikenal dengan teknologi mutakhir dan rekam jejak yang solid dalam berbagai operasi militer di seluruh dunia. F-15EX misalnya,
Ia adalah evolusi terbaru dari keluarga F-15 yang legendaris, dengan sistem avionik yang lebih modern dan kapasitas senjata yang lebih besar. Namun harga pesawat tempur buatan Amerika ini jauh lebih mahal jika dibandingkan Su-35. Di samping itu, Amerika juga seringkali memberlakukan pembatasan penggunaan dan penjualan kembali kepada negara yang membeli peralatan militer mereka. Ini bisa menjadi faktor penentu yang membuat Indonesia harus berpikir ulang sebelum memutuskannya. Selain Amerika, China juga tak mau ketinggalan. Negara ini menawarkan J-10C jet tempur yang dianggap lebih terjangkau dan ramah anggaran. J-10C dilengkapi dengan radar ISA dan mesin yang kuat, serta berbagai jenis persenjataan udara ke udara dan udara ke darat. Namun hubungan pertahanan Indonesia dengan China masih dalam tahap perkembangan, sehingga belum ada jaminan kuat apakah Indonesia akan beralih ke China sebagai pemasok utama peralatan militernya. Lantas mengapa kawasan Asia Tenggara menjadi begitu penting dalam persaingan militer global? Salah satu alasannya adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Indo-Pasifik. Kawasan ini menjadi pusat perhatian kedua negara, terutama dengan pertumbuhan ekonomi dan militernya yang pesat. Negara di Asia Tenggara seperti Indonesia kini sedang memperkuat kekuatan militernya untuk menghadapi potensi ancaman dari persaingan kedua kekuatan besar tersebut. Jadi akankah kesepakatan Su-35 akan terwujud? Meskipun kesepakatan Su-35 masih dalam agenda, seperti yang diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, tapi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum negosiasi ini bisa benar-benar mencapai kesepakatan akhir. Salah satu pertanyaan kunci adalah, apakah Indonesia bersedia menghadapi resiko sanksi dari Amerika Serikat? Walaupun Su-35 menawarkan kemampuan yang luar biasa dengan harga yang lebih terjangkau, tapi resiko politik dan ekonomi yang datang dengan pembelian pesawat ini mungkin terlalu besar untuk diabaikan. Selain itu, apakah Indonesia memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan kesepakatan ini setelah pandemi? Meskipun perekonomian Indonesia mulai pulih, masih ada banyak tantangan keuangan yang harus dihadapi. Memprioritaskan pengeluaran pertahanan di tengah kebutuhan untuk memulihkan sektor-sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan bukanlah keputusan yang mudah. Namun Su-35 tetap menjadi salah satu pilihan terbaik bagi Indonesia jika negara ini ingin meningkatkan superioritas udara mereka dengan cepat dan efisien. Keputusan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menunjukkan apakah negara ini mampu menyeimbangkan kebutuhan militernya dengan realitas geopolitik yang kompleks. Pada akhirnya, keputusan Indonesia terkait Su-35 bukan hanya soal pesawat tempur, ini adalah pertarungan besar dalam politik internasional. Lalu apakah Indonesia akan tetap berkomitmen pada kemitraan dengan Rusia, atau akankah negara ini memilih jalan yang lebih aman dengan blok barat? Bagaimanapun juga, dalam dunia diplomasi dan pertahanan internasional, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada sekedar memilih peralatan militer. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya kita hanya bisa menunggu saja. Tapi satu hal yang pasti, negosiasi tentang Su-35 ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan militernya di masa depan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.